life skill dan social intelligence. Panggil saya Reni cukup, Ibu Reni boleh. Nama saya kepanjangan soalnya. Oke. Oke. Saya akan silakan. Oke, tadi sekilas mengenai latar belakang saya pribadi. Saya kebetulan saat ini bekerja di Australian Independent School sebagai pengajar, dan 10 tahun belakangan ini saya banyak berhubungan dengan anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak special needs. Dan juga saya pernah bekerja di preschool di tempat yang sama. Dan ini kali kedua saya mengajar di Pejuang Muda, Ikatan Pejuang Muda Keselamatan Jalan, yang tahun lalu batch pertama juga saya membawakan materi yang sama, dan ini kesempatan yang luar biasa buat saya senang sekali. Nah, selanjutnya kita brainstorming dulu. Di sini saya akan coba mengajak kalian semua untuk brainstorming. Tulis ya satu kata atau kegiatan apa yang kalian ketahui mengenai life skill. Saya rasa silakan aja ditulis di chat. Mungkin saya kasih waktu 1-2 menit. Oke? Ya, silakan. Oke, saya sudah lihat beberapa chat. Luar biasa, kalian semua sepertinya sudah sangat paham ya. Oke, ada komunikasi, sosialisasi, adaptasi dengan lingkungan, editing video, pendengar yang baik, problem solving, berpikir kreatif,
menjalin relasi, ya, human relationship, public speaking, yes, itu bagian dari life skill, adaptasi dengan lingkungan, ya, oke, terima kasih, luar biasa. Oke, saya lanjut ya. Yeah. Okay. Yeah, silakan melihat Hello and videonya. welcome to Teachings and Education, 21st Century Learning and Life Skills. Credit and information found at Partnership for 21st Century Learning. A link to their site will be provided below. Teachers must help their students develop specific work and life skills. Now, why should educators care about 21st century learning? Schools have a responsibility to nurture their young students into functioning 21st century citizens. 21st century skills are absolutely essential for everyday living. These skills are necessary for life, work, and citizenship. Understand that life outside of school is nothing like the classroom environment and requires different ways to succeed. Teaching these skills to students will help them become successful later on in their lives. Partnership for 21st Century Learning offers a framework that focuses on student outcomes, which are your goals and learning objectives. There are 4 components, and the first one is content knowledge and 21st century themes. School curriculum will have students learning subjects such as mathematics, science, world geography, civics, reading and writing, and more. Students must master these core disciplines just to graduate high school. Students must learn at a high level by recognizing and understanding the 21st century themes within these key subjects. Environmental literacy and all the factors that affect it, economic, business, entrepreneurial, and civic themes, global awareness, and communicating around the world. And lastly, health literacy and taking responsibilities for one's personal health. Now on to the second student outcome, which is learning and innovation skills. These skills are broken down into the 4 C's. The first C is creativity. Students must come up with innovative ideas and then put those ideas into action. Next is communication. Teach students to articulate their thoughts effectively using oral and written communication strategies. The third C is for collaboration. Have your students practice soft skills and working efficiently with diverse teams. And the last C is for critical thinking. That is being able to analyze and evaluate evidence, as well as use deductive reasoning for any of life's situations. We now move on to the third of 4 student outcomes: information, media, and technology skills. Students need to be able to access all of the information available to them, and there's a lot of information out there. Although students may be adept in social media, our children should have an understanding of media messaging and how to create media products. Teachers still need to keep students up to date with the rapid changes in technology. They should be able to use digital technologies as communication and networking tools, as well as have an understanding of the dangers of technology. Students can use the technology that they have to manage information in a beneficial way. And the last student outcome, which is life and career skills. And there are many careers out there. Now, when a student enters the workforce, they must be flexible and able to adapt to changes. As adults, we know how important it is to adapt to new and challenging situations. Some more life and career skills, besides being flexible, include having initiative and self-direction, social and cross-cultural skills, having productivity and accountability, and lastly, leadership and responsibility. After student outcomes, 21st century learning is broken down into support systems for schools. First off, schools should have 21st century standards. These standards should emphasize understanding and depth of knowledge, while building relationships and understanding across various academic subjects and themes. Second, assessments of 21st century skills. This includes the big 3, summative, formative, and diagnostic assessments. Also included should be standardized test evaluations
Third on the list is 21st century curriculum and instruction. That means teaching 21st century skills in the context of the key subjects and core disciplines. Next up are the 21st century learning environments. Here, teachers should create real-world type learning environments for their students, and they can do this through project-based learning and cooperative learning experiences. And lastly, we have professional development for 21st century learning. These types of professional development for teachers should be directed on various ways. Teachers can integrate these 21st century skills into their classroom. So, right now I just want to say thank you for your time. Subscribe to this channel, check for resources below, and please like and share this video. Oke, nah dari video tadi yang ditayangkan, sepertinya apa yang banyak berhubungan dengan apa yang kalian tulis di chat, di kolom chat. Jadi banyak yang mengatakan komunikasi, ya betul sekali ada komunikasi, pengambilan keputusan, ada yang menyebutkan leadership, ada yang saya menyebutkan juga masalah video dan digital kalau nggak salah. Betul, itu semua masuk ke dalam beberapa contoh yang termasuk ke dalam life skill. Nah ini saya kasih gambaran sebagai summary aja. Nah kenapa sih kita harus belajar mengenai life skill atau disebutnya di sini why 21st century learning? Di masa sekarang ini era digital tentunya dan juga pada masa-masa usia kalian nih khususnya orang-orang anak-anak muda yang akan menjadi insya Allah jadi pemimpin di masa mendatang. Kenapa kita harus mempelajari life skill? Saya sendiri meyakini life skill adalah suatu kemampuan atau kemampuan, kecakapan atau keterampilan yang perlu kita miliki sejak kecil terus sampai kita tua, bahkan sampai kita tua terus, karena ini merupakan keterampilan yang harus kita latih. Ya tentu saja di usia kalian yang umur 19 sampai 21 tahun, ini adalah sebenarnya usia yang sangat tepat baik untuk meningkatkan kecerdasan kalian. Nah, kenapa juga harus 21st century learning? Karena dengan life skill, saya meyakini dan percaya bahwa dengan kita memiliki kecakapan life skill ini, bisa membuat kita sukses di masa mendatang. Dalam arti, kenapa? Karena menurut saya life skill adalah sangat dibutuhkan. Bahkan dari sejak kecil, katakan mungkin usia dini, kita di sekolah-sekolah sudah banyak diajarkan life skill. Kebetulan saya pernah menjadi guru preschool dan saya tahu bagaimana kita mengajarkan anak-anak ini, tidak hanya mengajarkan akademik, tapi di dalam di sekolah, di dalam pelajaran kita juga perlu memasukkan unsur-unsur life skill. Contoh sederhana, misalnya life skill itu, contoh misalnya bermain, anak-anak bermain. Di situ juga terjalin komunikasi antara anak satu dengan anak lain atau dengan anak satu dengan grup yang lainnya. Dan di situ anak-anak, khusus anak-anak early childhood, katakan anak usia 4, 5, atau 6 tahun, kita bisa melihat mereka juga mempunyai critical thinking yang juga sudah bisa terlihat, meskipun belum terlalu berkembang. Nah, di sini perannya sebagai educator, kita perlu melihat potensi anak-anak dan perlu melatih, memberikan fasilitas kepada mereka supaya life skill mereka bisa terasah. Nah, kenapa saya katakan sangat penting dan saya pribadi, saya pun terus belajar mengenai life skill. Kenapa itu sangat penting buat anak-anak atau buat individu semuanya. Dan ini memang terbukti. Dikatakan tadi juga di video secara singkat memang dikatakan ini hal yang perlu kita miliki. Ada forces, itu forces juga sepertinya sekarang skill yang harus kita miliki untuk di dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga di situ ada istilah, kalau kalian ingat ada istilah collaboration. Forces ada communication, collaboration, creativity, dan satu lagi Pak, critical thinking. Nah, saya yakin dan saya percaya anak-anak sekarang sudah sangat mempunyai kreatif yang tinggi, khususnya di dalam dunia digital ya. Sekarang apa-apa udah pada computerized, bagaimana cara kita membuat desain, dan terus terang saya juga sangat impress, sangat terkesan, khususnya kepada batch pertama yang tahun lalu, bagaimana anak-anak, dan saya yakin kalian juga sama, mempunyai creative skill yang sangat baik,
Bagaimana mereka mengemas, membuat kampanye, ini juga nanti akan kalian lakukan. Membuat PowerPoint yang luar biasa cantik, yang indah dan kreatif. Dan saya yakin untuk creative thinking khususnya sudah kalian miliki. Tapi tentu saja mungkin skill satu orang dan lain pasti berbeda. Tapi saya yakin dengan dunia yang sekarang ini, mau tidak mau kalian akan mengikuti masanya ya, masa digital ini. Dan di sini juga ada dikatakan life and career skill. Tentu saja kalian nanti setelah lulus dari masa perkuliahan kalian di sekolah masing-masing akan masuk ke dunia pekerjaan. Istilahnya welcome to the real world ya. Jadi di mana kalian belajar untuk bekerja sama dengan tim, berorganisasi juga di situ dengan orang-orang lain. Bagaimana kita berhubungan dengan atasan, dengan kolega, dan itu juga suatu skill yang harus kalian miliki dengan baik ya. Nanti ini ada hubungannya juga dengan social intelligence, dan saya akan bahas setelah ini. Oke. Saya akan lanjut. Nah, di sini saya akan kasih video lagi. In order to improve effectiveness in English language teaching, the mentor and the learner needs to be equipped with the knowledge on 21st century literacies. Good day everyone. This video will talk about the 21st century skills categories that must be integrated in the educational setting, especially in the English language class. First category, the learning skills or the 4 C's. Critical thinking, collaboration, communication, and creativity. The 4 C's are the mental processes required to adapt and improve upon a modern work environment. Critical thinking is one of the most important qualities one should have. It is the mechanism that weeds out problems and replaces them with fruitful endeavors. Creativity is the ability to widen the mind and see concepts in a different light that can lead to innovations. It is a means of adaptation. Something is better than the past, so something has to change. Collaboration means working with others to achieve the best results. Considered to be the most difficult concept in 4 C's. The key element is the willingness of all participants and understanding differences for the greater good. Having a good communication skill will help in bringing all of the qualities together. It is also about conveying ideas among different types of people. Second category, the literacy skills focus on discerning facts, media outlets, and the technology behind them. It is determining factual information to avoid misinformation. These are information literacy, media literacy, and technology literacy. Information literacy is a foundation skill that can help in understanding online facts, data, and statistics. Media literacy is a skill in identifying and distinguishing relevant information published in credible sources and outlets. Technology literacy is having the information and knowledge to understand what technological innovations perform what tasks and why. The final category is what we can call FLIPS: flexibility, leadership, initiative, productivity, and social skills. These are elements that focus on both personal and professional qualities in life. Flexibility is the ability to adapt to changing circumstances. Flexibility requires showing humility and accepting that a lot still has to be learned. Leadership is setting goals, walking a team through the steps required, and achieving those goals collaboratively. Motivating a team to accomplish a goal is a crucial task to grow and reach success. Having initiative is an indication of someone's character in terms of work ethic and professional progress. Initiative only comes naturally to a handful of people. As a result, it needs to be learned to fully succeed. Productivity is the ability to complete work in an appropriate amount of time.
it is simply what we call a person's efficiency. Social skill is the concept of networking with others for mutual benefit. Etiquette, manners, and politeness still play major roles in today's socialization. These are the 21st century skills to improve teaching and learning, considering also that learners have different goals, needs, strengths, and motivations. We are a part of preparing them to learn how to use the technology available to their advantage, especially in this digital age, that can contribute to their future prospects in life. Oke, pada intinya dua video tadi mirip ya, sama mengenai life skill, cuman hanya berbeda sedikit lah. Nah, tadi memang dikatakan di life skill ada leadership. Sudah kalian pelajari leadership oleh Bu Anggita ya dalam minggu lalu ya, Senin kalau nggak salah, Senin Selasa. Nah, ternyata leadership itu adalah bagian dari life skill, communication. Bahkan ada kata-kata social skill, itu juga bagian dari life skill. Memang antara life skill dan social skill itu sangat berhubungan. Nanti saya akan bahas lagi. Oh ya, sebelum saya lupa, kalau kalian memang ada pertanyaan, boleh silahkan di chat. Mungkin nanti bisa dibantu dengan host kalau mungkin saya lupa melihat chat, boleh silakan. Atau kalau ada yang mau bicara langsung juga boleh, ya. Baik. Nah, ini hanya recap aja dari video yang tadi, ya. Bagaimana ada 3 kategori besar dalam life skill, yaitu learning skill, literacy skill, dan life skill itu sendiri. Nah, ini saya katakan learning skill ada 4 C's, ya. Ini adalah sangat baik sekali bisa kita lakukan. 4 C's ini emang sangat dibutuhkan oleh kita, apalagi sekarang di masa era yang sekarang ini, kita sangat penting. Menurut saya, collaboration itu sangat dibutuhkan sekarang dalam pekerjaan atau dalam dunia apapun. Sepertinya tidak zamannya lagi kita bekerja sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan orang lain atau dengan bidang lain atau dengan pihak lain. Karena dengan kita berkolaborasi itu diharapkan akan memberikan suatu kualitas yang lebih baik ya. Nah, ini sangat penting. Lalu di sini juga masalah literacy skill. Tadi saya sebutkan, ada yang menyebutkan salah satu contoh kegiatan life skill adalah video editing, video foto editing. Itu benar sekali. Nah, tapi jangan lupa, meskipun kita di sekarang era teknologi dan media yang luar biasa meluas, kita pun juga harus pintar memilih ya, atau memilah mana kira-kira yang memang bermanfaat buat kita, mana yang kira-kira kurang atau tidak bermanfaat. Dalam arti kita juga harus pintar bisa men-screening hal-hal mungkin yang negatifnya mungkin tidak kita ambil, karena sekarang luar biasa media itu aksesnya sangat gampang ya, sangat mudah. Jadi kita harus pintar-pintar memilih mana yang bisa kita lakukan, mana yang positif buat kita, mana yang tidak. Nah, life skill juga di sini dijelaskan. Kalau saya lebih mudah dikatakan, oke, life skill apa? Flips misalnya. Di sini ada leadership, sudah terjelas ya, tadi saya katakan. Dan juga ada sosial ya, salah satunya. Itu juga sangat penting. Oke, selanjutnya saya akan kita lanjut ke sini. Nah, ini secara garis besar life skills ya. Yang di sebelah kanan ini, life skill itu mencakup ke semua skill yang ada di situ. Self-awareness, coming with emotion, atau bisa dikatakan coping with emotion, coping with stress, interpersonal relation, effective communication, problem solving, decision making, creative thinking, critical thinking, dan empathy. Nah, ini semua ada dalam life. Ini semua adalah keterampilan yang perlu kita miliki, ya. Katakan gini, misalnya contoh, oke, mungkin ada orang yang katakan mungkin teman kita ya, teman kita mungkin kita melihat teman kita lagi ada suatu masalah misalnya. Nah, kita sebagai teman dekat, bagaimana caranya kita bisa mungkin membantu teman kita yang lagi mengalami kesulitan atau kesedihan. Nah, di sini salah satunya ada nih unsurnya adalah empathy. Bagaimana kita bisa
berusaha untuk berempati dengan teman kita. Bagaimana kita bisa ikut merasakan apa yang teman kita rasakan. Empati mungkin hal yang sudah kalian lakukan sehari-hari, atau mungkin kalian memang tipe orang yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi atau memiliki sense sosial dengan teman atau dengan keluarga yang tinggi. Sebenarnya mungkin kalian sudah melakukan hal itu, sudah melakukan empathy. Nah, coba kalian bisa lihat dari skill yang ada di sini, kalian berpikir, oh iya ya, aku kira-kira tipe orang yang seperti apa ya? Misalnya aku kalau lagi emosi, aku bisa nggak ya coping emosi kita? Bisa dengan cara mungkin ya bertenang diri, atau cara kita, misalnya tiba-tiba kita mau marah tapi nggak jadi karena kita bisa mengatur emosi kita sendiri. Terus gimana kalau kita coping with stress? Aduh, stres mau ujian. Aduh, mungkin stres mengalami perkuliahan pejuang muda yang 2 minggu sangat tight gitu ya. Tapi kalian bisa, jadi kalian harus tahu dulu diri kalian sendiri. Kalian ini tipe orang yang seperti apa? Kalian gampang stres kah? Atau kalian yang misalnya acuh, aku nggak peduli, yang penting jalanin misalnya. Tapi saya yakin semua orang mengalami tingkat stres yang berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya? Ini bisa dilatih. Bagaimana cara kita menghadapi stres? Mungkin katakan, let's say, kalau saya mungkin, aku nggak mau stres orangnya. Atau mungkin lagi capek, salah satu rilis stres saya mungkin cukup dengan di rumah nonton Netflix misalnya. Itu salah satu releasing stres saya misalnya. Nah, kalian juga mungkin punya cara yang berbeda. Nah, kalian bisa cari, kalian bisa bisa atur juga bagaimana cara menghadapi stres atau pressure yang kalian terima ya. Nah, itu secara garis besar. Yang sebelah kanan ini life skill, ada positive mindset, thinking skill, interpersonal skill, community mindset. Ini sebenarnya sama, kalian bisa dilihat saja ya, saya nggak akan perlu jelaskan satu-satu ya. Oke, saya akan lanjut. Nah, ini saya rasa saya perlu juga memberikan definisi umum mengenai life skills. Apa sih life skill ya? Mohon maaf, saya terpaksa menulisnya dalam bahasa Inggris karena ini emang saya mengambil dari suatu sumber ya. Kebetulan ini sumber buku yang saya ambil. Ini sebenarnya buku ini dibuat oleh suatu sekolah ya di Kanada. Di sini ada sumbernya dan juga ada websitenya. Kalian bisa klik. Di sini sebenarnya dibuat untuk program life skill di suatu sekolahan ya. Dan menurut saya ini bagus. Kenapa? Makanya saya berusaha untuk tampilkan, saya ambil karena di sini katakan ibaratnya mungkin karena background saya pendidikan, jadi saya berpikir ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah ya, untuk baik itu sekolah dari SD tingkat, bahkan dari tingkat PAUD ya, PAUD, SD sampai SMA. Karena life skill ini tidak hanya berlaku untuk anak kecil seperti tadi saya jelaskan. Memang perlu dilakukan sejak dini, itu betul sekali dan harus menurut saya. Tidak hanya guru, sebenarnya orang tua pun kita perlu memberikan life skill, kesempatan untuk anak-anak untuk mengembangkan life skillnya mereka. Dan kita sebagai pendidik di sekolah pun kita perlu mengajarkan life skill atau memasukkan unsur life skill ke dalam pelajaran ya. Nah, ini ada secara general saja saya akan melihat. Silakan, mungkin saya nggak akan menerjemahkan satu-satu. Saya yakin kalian semua juga pintar bahasa Inggrisnya ya. Nah, intinya di sini satu ya, apa sih skill yang diperlukan? Yaitu Oke, kita bisa sebutkan kecakapan, keterampilan ya berhubungan dengan lingkungan sosialnya ya, se-independen mungkin. Dalam arti gini, kita hidup dengan lingkungan masyarakat banyak ya, tapi kita sebagai individu pribadi kita pun harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Jadi artinya kita sendiri harus memiliki skill yang mumpuni dulu mengenai life skill. Bagaimana untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya ya. Itu masuk ke dalam interpersonal skill. Lalu yang kedua, nah ini juga masih berhubungan dengan lingkungan sosial ya. Jadi apa sih kita hidup ini untuk apa? Pasti kita pengen memberikan suatu kontribusi. Nah, di sini kita belajar life skill itu secara kita tidak sadar,
sebenarnya ke depannya kita akan pasti kita akan memiliki suatu hal yang kita harus berkontribusi di masyarakat itu untuk apa? Katakan para sahabat-sahabat pejuang muda yang mungkin latar belakangnya memang dari sekolah ini ya, keselamatan, atau juga ada juga yang non sekolah keselamatan. Mungkin sesuai dengan jurusan kalian atau sesuai dengan cerita kalian pasti ingin memberikan kontribusi suatu saat ya di lingkungan kalian. Mulailah dari lingkungan kecil, keluarga, tetangga, ataupun lingkungan yang besar ya. Itu juga manfaatnya lah, itu salah satunya life skill ya. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita bisa meningkatkan sense of dignity dan worthiness, harga diri kita ya, dan kita tuh pasti ingin menjadi orang-orang yang berharga dong di lingkungan sosial ya. Nah itu kita harus cari kira-kira kita tuh orang melihat kita seperti apa. Kita harus punya martabat dan juga apa yang berharga dari diri kita untuk orang lain ya. Lalu yang ketiga, problem solving, yes, itu salah satu life skill penting sekali ya. Kemampuan berpikir, kemampuan untuk memecahkan masalah. Itu juga bagian dari interpersonal skill juga, yang akhirnya kita harus bisa bertanggung jawab dalam situasi kehidupan ya. Lalu yang terakhir itu, nah ini bagaimana kita memanage personal affair. Dalam arti personal affair itu hubungan pribadi kita. Ini menyangkut emosi, menyangkut sosial, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Suatu saat kalian juga katakan akan memiliki pasangan atau akan memiliki keluarga sendiri. Nah, di situ juga kita perlu tuh mempunyai suatu hubungan sosial yang baik. Yang seperti apa sih gitu ya, agar hubungannya tuh ke depannya bisa langgeng ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Mungkin MC bisa bantu saya sementara saya share screen untuk chat kalau ada. Kalau tidak ada, bisa saya lanjut ya. Mungkin sahabat-sahabat pejuang muda ada yang ingin bertanya, bisa dibantu dengan raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom dialog box. Ya, boleh. Atau sambil jalan ya kali ya, Mbak Gina ya. Sepertinya belum ada yang ingin bertanya. Baik, oke. Ya, tidak apa-apa, saya lanjut. Oke, nah ini masih dari sumber yang sama. Dalam jadi sekolah tersebut, ini ya Grand Erie District School Board, dia membuat suatu buku mengenai life skill. Dia menulis itu ada 7 komponen life skill yang mereka ajarkan. Nah, di sini ada functional academic skill, communication skill, interpersonal skill, independent living skill, leisure skill, pre-vocational skill, dan vocational skill. Ya, 7 komponen ini yang mereka ajarkan, yang mereka bikin ya mengenai program life skill di sekolah tersebut. Kenapa saya katakan ini sangat penting? Karena menurut saya mungkin kalian begitu melihat ini merasa, oh saya sudah tahu nih, saya sudah pernah melakukan ini, tapi mungkin ada beberapa istilah yang kalian mungkin, oh ternyata ini toh, gitu ya. Nanti mungkin kita bisa lihat ada beberapa contohnya ya. Nah, life skill yang pertama ya, functional academic skill. Oke, mungkin buat kalian sekarang sudah saya tidak akan meragukan lagi, kalian sudah tahu bagaimana mengenal dan menghitung uang. Oke lah, katakan ini saya menjelaskan ini dengan catatan mungkin bagi murid-murid atau orang-orang atau anak-anak ya yang belum bisa mengenal secara baik bagaimana mengatur uang atau membaca uang ya. Jadi functional academic skill itu adalah bagian dari life skill. Contoh sederhana, kita hidup di dunia ini pasti kan semua berhubungan dengan membaca, menulis, menghitung ya. Kita ke pasar pasti kita berurusan dengan hitung-hitungan uang ya. Berapa harganya, kita harus ngasih uang berapa kembalian yang kita terima, dan mau nggak mau kan kita harus belajar itu. Nah, paling tidak adalah kita tahu mengenai basic accounting skill ya, bagaimana cara berhitung yang umum lah, yang simple gitu ya. Nah, itu ternyata bagian dari life skill. Terus misalnya kita ke suatu restoran, membaca menu, kita pun harus tahu, oh ini menu apa ya, mungkin dalam istilah bahasa Inggris atau ada bahasa Indonesia, kita perlu tahu. Dan mungkin bagi beberapa orang, belum tentu loh mereka
datang ke restoran, tata caranya apa sih gitu ya. Lihat menu, baca, mungkin juga dia nggak tahu dia mau milih, dia mau makan, tapi dia ngelihatnya mungkin ke list minuman gitu ya. Nah itu sebenarnya kan menu juga orang beda-beda. Nah ternyata itu pun juga life skill yang sangat sederhana tapi penting. Beberapa orang mungkin sudah di luar apa ya, udah nggak mikir gitu. Tapi beberapa orang mungkin juga ada yang buat mereka tuh tidak terbiasa. Nah, masalah tidak terbiasa, balik lagi. Ini semua memang harus dibiasakan karena suatu kegiatan, suatu kecakapan itu harus kita biasakan. Kalau kita tidak terbiasa, ya tentu saja sampai kita besar, sampai kita dewasa pun nggak tahu. Misalnya mungkin anak SMP lah katakan gitu atau ya SMP misalnya, karena dia tidak pernah dibiasakan katakan ya menyiapkan minum teh lah ya untuk orang tuanya. Suatu saat di lingkungan luar yang bukan di rumah gitu ya, mungkin dia belum tahu bagaimana cara membuat teh. Teh celup misalnya mudah kan, buka, isi air panas, celupkan tehnya, terus diapain? Misalnya diangkat-angkat, udah kasih gula atau apa. Belum tentu semua orang tahu. Tapi itu sebenarnya hal yang sangat simpel. Saya sendiri sebenarnya gemes miris gitu kalau melihat ada anak muda mungkin yang itu sebenarnya hal yang mudah bisa dilakukan dari kecil. Tapi ya memang itu yang terjadi, kadang-kadang ada seperti itu ya. Oke, ini functional academic skill. Nah, nanti nih kalian akan menulis resume atau CV kalau kalian masuk dalam dunia pekerjaan. Itu pun life skill. Bagaimana kalian menyusun kata-kata, mau dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bagaimana kalian mengatur layout. Sekarang mungkin sudah banyak ya, kayak Canva udah banyak sekali template untuk CV. Kalian tinggal pilih, masukin gitu ya, data-data kalian. Tapi tidak semudah itu juga. Kalau kalian tidak terbiasa menulis, mungkin akan sulit. Meskipun banyak sekali referensi di Google aja kalian bisa search banyak ya. Tapi ini adalah salah satu latihan. Itu juga masuk dalam life skill. Oke, communication skill. Nah, ini juga sangat penting. Kebetulan saya dari background communication juga, jadi ya silakan. Ada yang bertanya kah? Tidak. Ini ada satu pertanyaan yang muncul dari Ida Syifal Hikmah dari PKTJ. Pertanyaannya adalah, izin bertanya, apakah setiap orang harus memiliki semua jenis life skills? Atau hanya satu jenis life skills, namun dominan dan mendalam? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ida Syifal Hikmah dari PKTJ. Ya, oke. Apakah kita harus memiliki sebuah jenis life skill? Menurut kalian bagaimana? Yang sudah tadi terlihat, oke, ini mohon maaf suara saya bouncing apa? Echo. Oke. Ya. Life skill itu kan sebenarnya life skill itu suatu cakapan yang harus kita miliki. Ya. Seperti tadi saya katakan bisa dilatih. Misalnya katakan kamu merasa tidak memiliki komunikasi skill yang bagus ya, atau kamu merasa tipe orang yang introvert gitu ya. Aduh Ibu, saya kalau udah urusan bicara di depan umum atau dengan orang mungkin saya menjadi nervous atau canggung. Sebenarnya saya katakan itu semua bisa dilatih. Perkara kalian harus memiliki itu semua, ya mungkin tidak bisa semuanya. Tergantung kalian bisa lihat diri kalian sendiri. Kalian ini tipe orang seperti apa? Atau kalian ini tipe pembelajar seperti apa? Apakah kalian tipe belajar yang mungkin senang berbicara, berdiskusi dengan orang? Ya berarti mungkin kemungkinan besar kalian punya komunikasi yang bagus. Apakah kalian tipe orang yang mungkin suka di depan komputer? Itu juga sebenarnya life skill. Jadi kalau menurut saya, kalau emang mungkin kalau dibilang bisa semua secara perfect ya, semua orang nggak ada yang perfect ya. Tapi alangkah baiknya kalau kalian bisa mempelajari skill-skill ini, ya. Yang saya katakan ini life skill kan sangat general. Mungkin juga skill yang kalian miliki
tidak termasuk dalam kategori yang saya paparkan misalnya, itu bisa aja bisa bukan nggak mungkin itu bisa menjadi life skill juga gitu ya. Jadi di sini sebenarnya kalau Anda bilang apakah perlu semuanya, saya nggak akan bilang perlu semuanya, tapi paling tidak kalian perlu bisa mempelajari itu semua ya. Kalau memang ingin menjadi, karena kan sebenarnya life skill dikatakan jembatan kesuksesan kalian di masa depan. Karena saya percaya dengan memiliki life skill yang baik, insya Allah ya, kalian akan bisa menjadi orang yang berhasil dalam lingkungan sosial kalian, dalam lingkungan pekerjaan kalian ya. Gitu. Kalau ada yang bilang dominasi, menurut saya semuanya sangat berhubungan ya, tidak hanya seperti itu saja ya. Jadi misalnya communication skill ada hubungan dengan social skill ada hubungan dengan emotional skill, functional academic skill berhubungan dengan critical thinking, berhubungan dengan problem solving. Jadi semuanya sangat berhubungan ya. Terima kasih ya Ida. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Oke, saya lanjut ya, boleh? Iya, Ibu, mohon izin ini ada dari Taruni Fistirika dari PKTJ. Silakan dinyalakan. Oh iya, silakan. Selamat sore, Ibu. Sore. Mohon izin, Ibu, Taruni Madya Fistirika, asal instansi di PKTJ, izin bertanya. Bagaimana cara mengetahui skill yang ada dari tiap individu dan mengembangkannya ke arah yang lebih baik lagi, Bu? Terima kasih, Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan bagus. Nah, tadi saya sempat menyinggung sedikit mengenai kalian perlu tahu kita ini tipe orang seperti apa, ya. Misalnya, maaf lah namanya tadi siapa Mbak? Fistirika. Izin Bu, Fistirika ya. Ibu. Ya, misalnya Irika tipe orang yang mungkin lebih suka bermain dalam komputer, misalnya gitu ya. Nah, itu perlu diasah. Mungkin itu salah satu potensi atau bakat kamu yang perlu ditingkatkan lagi. Karena itu pun juga bagian dari life skill ya. Nah, memang kayak misalnya gini, bisa dikatakan, oke, orang-orang ini mohon maaf, saya bukan melabeling, tapi hanya sebagai contoh. Katakan orang-orang yang bekerja di dunia IT ya, biasanya mereka fokus dengan kerjaannya IT depan komputer, tapi mungkin sisi sosialnya kurang dikembangkan ya, karena mungkin pekerjaannya seperti itu. Tapi itu tidak serta-merta seperti itu. Nah, kita kalau memang baik lagi ke niat kita kalau itu semua berasal dari kita. Kalau kita merasa ingin mengembangkan skill yang lain, itu sangat bisa. Misalnya gini, oh ternyata misalnya orang IT orang-orang yang bekerja di dunia IT kurang dari segi social atau communication skill. Itu bisa dilatih. Tapi kita dari diri kita sendiri, mau nggak kita berubah? Kalau kita mau berubah ya pelan-pelan pastinya ya, tidak bisa drastis. Oh, istilahnya keluar dari zona nyaman, saya mau coba bersosialisasi atau berkomunikasi dengan orang lain atau orang baru. Paling tidak itu akan membuat life skill kita khususnya dalam sisi komunikasi bertambah ya gitu. Jadi kita harus lihat lagi kita kuatnya di mana, potensinya di mana, kita bisa kembangkan itu ya. Tapi bukan yang nggak mungkin, kita bisa juga ke arah skill-skill yang lain ya. Mungkin kita bisa patokan ke dalam skill yang 7 ini atau skill yang tadi sudah dipaparkan di video itu seperti itu. Ya, jadi tidak serta-merta kita harus mulai dari mana atau seperti apa memahaminya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Siap, jelas Ibu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Sebentar ini, mohon maaf Mbak Gida, ini saya ada pertanyaan lagi rupanya dari Taruna Dimas Wahyu Nova Setiawan, betul? Iya. Asal Poltrada. Iya. Pertanyaannya, apakah mau dibacakan, Ibu? Oh, oke. Saya ada sebenarnya, nggak apa-apa. Tadi saya dapat forwardan. Oh, siap. Boleh saya baca. Life skill ini merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari, betul. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan untuk mengasah life skill tersebut agar dapat diimplementasikan dengan mudah? Sekian, terima kasih. Oke, ini saya jawab dulu ya. Baik, betul. Saya setuju, sangat setuju, dan sepertinya
Dimas Wahyu Nova juga setuju kalau life skill sangat penting. Mengasahnya, tentu saja kita harus mengasahnya dengan berlatih. Karena life skill itu ibaratnya suatu skill yang perlu kita, yang harus kita lakukan setiap saat. Jadi istilahnya kita perlu belajar, perlu mengasah terus. Long life learning, ya istilahnya kita harus belajar terus tanpa ada apa ya, tidak sangat dinamis. Jadi tentu saja perlu sekali untuk kita asah dan kita bisa sekali mengimplementasikannya. Misalnya kayak ini ada beberapa contoh ya. Maka saya katakan tadi, memang kalau tidak dibiasakan, dia nggak akan tahu. Tapi sebenarnya akhirnya kita tidak perlu mengatakan, oke, siapa yang salah, siapa yang benar. Oh, mungkin anak ini tidak terbiasa membereskan tempat tidur misalnya, karena mungkin tidak dibiasakan atau tidak diajarkan di rumah sebelumnya. Karena mungkin sekarang kayak kalian-kalian yang umumnya sekarang tinggal di asrama ya, pasti kalian otomatis akan belajar sendiri bagaimana membereskan kamar sendiri, bagaimana membereskan tempat tidur, itu pun juga life skill. Nah, jadi sebenarnya kalau kita dibiasakan dan dilakukan secara terus-menerus, itu secara otomatis kita akan terasah. Bahkan kita pun juga tidak boleh juga istilahnya gini, aku udah tahu kok bagaimana cara membereskan tempat tidur. Oke, tapi paling tidak kalau emang kalian ingin katakan mungkin mau lebih bersih, lebih baik, ya pasti kita harus belajar. Kita coba lagi, kita cara ini mungkin kurang bersih, kita coba lagi cara ini mungkin lebih bersih. Dan itu juga berlaku untuk kegiatan yang lainnya. Jadi itu terus harus diasah, harus dibiasakan, harus kita pelajarin, dan juga akhirnya kita bisa mengimplementasikan kehidupan kita sendiri. Ya, seperti itu. Cukup jelas, Nova, Dimas? Oke. Ini ada lagi dari Taruna Remaja Link Tamarin Prihanta asal UPT Poltrada Bali, betul? Oke, bagaimana langkah paling dasar untuk berlatih mengasah life skill terkhusus bagi seseorang yang memiliki karakter tertutup terhadap lingkungan sekitarnya? Oke, terima kasih. Jadi ini lebih kepada konteks interpersonal skill kali ya, karena merasa memiliki karakter tertutup. Tertutup dalam arti apakah Anda termasuk tipe yang mungkin introvert kah, atau mungkin tidak bisa berhadapan dengan orang banyak, bisa gitu. Ini mungkin bisa saya katakan seperti itu. Oke, nah memang untuk melatihnya tidak bisa instan ya, dalam arti kita bisa memulai dari katakan lingkungan terdekat. Misalnya saya sebutnya apa nih? Taruna Tamarin Prihanta, mungkin kamu bisa belajar untuk berbicara terbuka dengan teman dekat kalian atau dengan keluarga. Dengan keluarga juga bisa. Itu tentu saja harus dibutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Ya, tapi kita juga harus biasakan diri supaya bisa pelan-pelan berbicara. Terus terang aja, misalnya ada kalanya kita mungkin gini, dulu kita orang yang nggak bisa, mungkin ada dulu kita orang yang nggak bisa berbicara di depan umum. Tapi karena suatu keadaan, karena suatu situasi lingkungan, akhirnya membuat orang tersebut jadi bisa bicara di depan umum. Padahal buat orang tersebut sangat sulit bicara di depan umum. Pasti semua akan gugup. Pertama kali bicara di depan umum, melihat audiensnya mungkin beragam, nggak pernah berhubungan dengan orang-orang tersebut, nggak pernah melakukan kegiatan tersebut, itu pasti akan mengalami stressful yang luar biasa. Tapi memang kita perlu bisa juga melatih sendiri, mungkin melatih sendiri secara privat, kita belajar mungkin ngomong di kaca, atau mungkin bicara dengan teman dekat, dengan keluarga. Pelan-pelan nanti akan melebar ke skup yang lebih besar. Ya, nah itu nanti bisa kita latih tentunya. Apalagi kalau ternyata di masa katakan suatu saat kalian ternyata berhubungan dengan orang banyak, which is yang membuat kalian harus mempunyai communication skill yang baik.
Nah, itu harus diasah. Memang tidak bisa instan seperti saya katakan. Perlu latihan, perlu diasah, perlu dibiasakan. Ya. Oke, ini ada lagi ternyata. Bagina saya dapat forwardan lagi ternyata ini. Dari, oh ya, tadi Taruna Tamarin Prihanta, semoga cukup bisa menjawab ya. Karakter tertutup itu memang sebenarnya, ya, mungkin saya berbicara dengan suami saya, Pak Eko, kita bicara mengenai sifat. Sifat itu sebenarnya bisa dilatih, bisa dirubah, ya. Jadi bukan berarti, sifat kamu seperti ini, udah susah, nggak bisa. Sebenarnya bisa, ya. Dengan cara apa? Tentu saja, kayak tadi saya katakan, perlu approach-nya pelan-pelan, bertahap, tidak bisa langsung kita kasih sesuatu strategi. Oke, seperti ini kamu harus berubah, nggak bisa. Yang kita harus merubahnya dengan gayanya dia. Misalnya si A ini tipe orang apa? Apakah dia tipe orang yang lebih tipe orang belajar lebih mudah masuknya sesuatu materi melalui pendengaran, auditori, atau melalui visual, atau melalui kinestetik. Nah, kita harus tahu dulu orang ini seperti apa. Kalau dia ternyata orangnya visual learner, ya kita bisa mengajarkan orang tersebut melalui apa? Gambar-gambar, visual, contoh, role model, itu bisa seperti itu, ya. Jadi sebenarnya kalau ada katakan karakter tertutup tuh menurut saya itu bisa dilatih. Asal kita mau membuka diri ya. Kalau emang kita merasa, udahlah, kalau urusan masalah ngomong di depan umum saya nggak bisa. Nah, nggak ada yang nggak bisa, yang ada adalah nggak mau. Ya, oke. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Ini saya coba ke Poltrada Kadek Ayu Darmani. Sore Ibu bertanya, kasusnya adalah di saat sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar dari segi kebudayaan dan lain-lain, namun kadang susah untuk bersosialisasi dengan masyarakatnya, dikarenakan bedanya kepentingan di lingkungan. Dengan hal ini tentunya diperlukan juga life skill berkomunikasi yang baik. Betul sekali. Namun jika dalam hal ini skill komunikasi kita kurang baik. Bagaimana tanggapan Ibu terkait hal tersebut? Oke. Jadi di sini bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan kita dari segi budaya khususnya, oke. Tetapi kita memiliki komunikasi yang kurang baik. Oke. Ya. Baik, seperti kita ketahui apalagi di Indonesia itu sangat beragam budaya. Nah, betul. Komunikasi ini ada dua. Ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Misal, kita datang ke suatu daerah yang bukan daerah asal kita. Kita tidak bisa bahasa daerah mereka, ya. Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka? Di mana misalnya orang lokal tersebut juga mungkin tidak bisa bahasa Indonesia. Ini saya bicara di Indonesia misalnya, ya. Belum lagi kalau kita bicara kita pergi ke luar negeri, yang mungkin kita ada keterbatasan masalah komunikasi. Satu, ya untungnya kita punya bahasa Indonesia, tapi kalau orang tersebut tidak bisa bahasa Indonesia, nah kita bisa menggunakan bahasa non-verbal atau bahasa body language. Itu pernah saya alami terus terang. Itu bagaimana yang penting kita berusaha untuk berkomunikasi dengan niat baik kepada orang tersebut. Atau kita juga kita perlu, kalau kita katakan gini, kita misalnya bepergian ke suatu daerah yang kita belum tahu daerah itu seperti apa, alangkah baiknya kita meresearch dulu atau mengetahui dulu latar belakangnya penduduk sekitar itu seperti apa. Mungkin kebiasaannya seperti apa, orang-orangnya umumnya bekerja seperti apa, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan mereka melalui apa, seperti apa. Nah, itu perlu kita ketahui. Body language, gesture, gerak tubuh itu juga salah satu komunikasi yang efektif. Bayangkan kalau sama sekali kita nggak bisa berbahasa lokal atau bahasa daerah tersebut, itu akan kesulitan. Tapi jangan putus asa juga. Tadi saya katakan kita bisa membaca, mungkin menulis atau menggambar gerak tubuh itu bisa kita lakukan, ya.
Nah, mimik juga bisa. Mimik itu juga salah satu ekspresi ya, facial expression juga bisa kita lakukan cara berkomunikasi. Dan pada akhirnya perlahan mungkin kita bisa menjalin komunikasi secara verbal dengan baik ya. Terus, oke ya, saya rasa cukup. Boleh saya lanjut dulu? Nanti kalau lama ada yang kurang jelas bisa kita lanjutkan ya. Oke, baik. Oke, ini contoh yang lain. Ini sebenarnya sekilas contoh aja, bisa kalian baca juga di materi yang sudah saya berikan. Hanya contoh aja, interpersonal skill berhubungan dengan orang lain, dengan situasi sosial yang lain. Interpersonal skill juga di sini akan ada communication skill dalam situ. Bagaimana hubungan kita dengan orang lain, kita dengan orang banyak, itu juga perlu kita lakukan tentu saja dengan tata cara yang baik. Bicara dengan sopan, bicara dengan ramah, bagaimana kita saat kita berbicara, tidak menyela penjara orang, di situ juga ada tata caranya. Dan ini bisa dilatih, ya. Independent living skill, tadi saya katakan, misalnya contoh yang sangat simpel. Mengurus rumah, memelihara tempat tinggal, misalnya menyapu, memasak, misalnya memasak teh, tadi saya membikinkan minuman teh, tadi saya katakan caranya apa? Apakah kalian dengan teko listrik atau dengan kettle ya di dalam di kompor, itu pun perlu. At least kita tahu basicnya bagaimana cara memelihara tempat tinggal atau rumah kita sendiri. Tempat tidur, mungkin saya rasa kalian semua sudah tahu bagaimana cara membereskan tempat tidur. Tapi saya yakin dengan tinggal di asrama, mau nggak mau kalian tiap hari akan melakukan hal ini ya. Oke. Lanjut. Leisure skill, kemampuan untuk rekreasi. Jadi kita ternyata olahraga, kita katakan main games, melakukan satu hal yang berhubungan dengan art and craft, handicraft, itu merupakan life skill. Sebutnya leisure skill ya. Jadi bisa contoh olahraga. Oke, olahraga apa misalnya kalian suka bola. Nah, bola itu salah satu life skill yang luar biasa ya. Dalam arti apa? Satu, kita berhubungan dengan tim. Nah, situ terjalin interpersonal skill atau relationship skill. Communication skill ada juga. Kita berhubungan dengan tim, berhubungan dengan tim sendiri, tim lain. Situ pasti akan terjalin suatu komunikasi yang intensif di situ. Itu bagian juga. Nah, di olahraga sendiri merupakan kegiatan menyenangkan buat kalian. Nah, itu pun kita perlu. Jadi life skill itu perlu, ya, perlu sekali. Lalu pre-vocational skill, ini adalah skill yang perlu kalian miliki sebelum kalian masuk dunia pekerja. Vocational skill ada dunia kemampuan yang berhubungan dengan suatu pekerjaan tertentu, ya. Nanti kalian akan masuki era ini. Oke, saya lanjut. Ini contoh aja. Jadi ini contoh yang di-set oleh sekolah yang disebutkan yang membuat program ini. Bisa kalian baca, saya lanjut. Oke, nah ini life skill secara in general ya. Kita menurut WHO, ini program on mental health WHO tahun 94, life skill terbagi menjadi tiga kategori, kemampuan emosional, kemampuan sosial, kemampuan berpikir. Nah, ini saling berkaitan, saling berhubungan, ya. Kemampuan kita berpikir, bagaimana kita bisa mempunyai kemampuan decision making, ya, problem solving, berpikir kritis, berpikir kreatif, peduli diri dan juga untuk orang lain. Kemampuan sosial, di sini juga kita perlu melatih kemampuan interpersonal skill kita. Saya tadi katakan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, satu orang, dua orang, kelompok besar. Itu perlu kita latih. Komunikasi yang efektif seperti apa? Tentu saja komunikasi yang dua arah. Di mana kita bicara, diarahkan orang lain, lawan bicara kita mendengar. Begitu juga sebaliknya, orang lain bicara, kita harus mendengar. Dengarnya seperti apa? Mendengarlah dengan secara atentif, secara perhatian. Mereka bicara selesai, baru kita bisa berbicara, baru kita bisa menanggapinya. Jadi komunikasi efektif juga harus ada caranya ya.
Empati. Nah, empati tadi saya katakan bagaimana kita bisa merasakan perasaan orang lain. Misalnya orang yang sedang ditimpa musibah, bagaimana kita bisa berempati pada orang tersebut, ya. Kemampuan emosional. Nah, ini juga sangat penting. Ini juga sangat berhubungan dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Bagaimana kita menghadapi stres? Kita tipe orang yang gampang marah nggak, misalnya? Ya mungkin semua orang pasti marah, pernah marah ya. Nah, tapi bagaimana cara kita mengatasi kemarahan kita, kekecewaan kita tuh pasti dengan cara berbeda-beda. Tentu saja baik lagi kepada diri kalian sendiri. Kalau kita misalnya lagi kesal, marah, apa yang membuat kalian bisa cepat redam misalnya? Oke, mungkin kamu tipe orang yang, saya butuh duduk diam, tarik nafas panjang, nggak diganggu orang, terus minum mungkin. Itu bisa. Ada juga mungkin orang yang perlu cara meredam kemarahannya dengan olahraga, bisa aja. Itu masing-masing. Tapi intinya kita harus mengatasi kemampuan mengatasi atau bagaimana kita bisa memanage emosi kita dengan baik, ya, mengatasi stres dan mengatasi kekecewaan yang dalam misalnya. Oke, saya lanjut. Nah, di sini juga masih dari sumber yang sama dari WHO. Jadi di WHO juga pernah membuat suatu panduan mengenai life skill education. Di sini saya akan menekankan intinya life skill itu suatu kemampuan yang sangat diperlukan untuk apa? Untuk well-being kita, mental well-being. Kalau kalian pernah mendengar kata-kata well-being, itu kata-kata yang menurut saya mungkin sekarang ini lebih digaungkan. Kenapa istilah well-being itu penting? Karena apalagi kemarin kita menghadapi pandemi ya 2 tahun yang lalu, selama 2 tahun lebih. Nah, di situ pasti banyak mental health, mental well-being yang sangat terganggu, yang terguncang. Nah, di sini apa sih hubungannya life skill dengan mental health atau well-being? Tentu saja ada hubungannya. Dengan kita menguasai beberapa kecakapan life skill yang ada seperti tadi saya paparkan, itu secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi pribadi kita, mempengaruhi kehidupan kita. Ya, kita harus atau perlu merasa kalau kita ingin mendapatkan hidup yang lebih sehat, hidup yang lebih bahagia, hidup yang lebih nyaman. Nah, itu adalah dikatakan well-being. Nah, ke semua aspek yang tadi saya sebutkan, kalau memang kita bisa melatih itu semua, social skill, communication skill, itu bisa terasah, bisa dikembangkan lagi, insya Allah ke depannya akan memiliki kehidupan mental well-being yang baik, ya. Dan di life skill juga salah satu kecakapan diperlukan untuk apa? Menghadapi realita kehidupan. Tentu saja sekarang di era hidup yang luar biasa, mungkin dunia pekerjaan juga sudah sangat tidak mudah seperti dulu, persaingan pasti banyak. Bagaimana cara kita menghadapi itu? Itu perlu life skill, ya. Dan juga life skill tentu saja mengasah kita untuk menjadi orang yang punya tanggung jawab yang baik, ya, tanggung jawab yang bagus. Oke, saya lanjut. Nah, di sini sepintas saja saya katakan, life skill adalah salah satu cara promosi untuk kesejahteraan mental, ya. Bagaimana melakukannya? Tentu saja kita harus didukung oleh lingkungan sosial yang positif, keluarga, teman sejawat, teman dekat, teman sepermainan, teman di sekolah, di kampus, itu juga harus membuat kita merasa nyaman. Dan kita juga harus mempunyai sikap yang bisa menjadi panutan bagi orang lain, ya. Oke, lanjut. Nah, life skill juga dikatakan mempromosikan health and being adalah salah satu untuk pencegahan hal negatif di lingkungan sosial. Misalnya, di sini saya kasih visualisasi mengenai drug abuse atau penyalahgunaan narkoba. Dengan kita memiliki life skill, diharapkan kita akan dihindari oleh hal-hal yang negatif. Perundungan anak, atau mungkin nggak hanya anak aja, mungkin di kampus pun juga suka ada perundungan. Bagaimana kita menghadapi itu? Bagaimana kita supaya tidak sampai mengalami perundungan?
Dan juga social problem, mungkin di lingkungan sosial kita merasa mungkin menjadi individu yang sepertinya kurang di welcome di lingkungan sosial kita. Nah, tapi hal tersebut bisa kita antisipasi dengan cara apa? Dengan cara mungkin kita berlatih, membiasakan diri, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dengan teman, lebih baik lagi, ya, supaya tidak ada terjadi social problem. Oke, lanjut. Oh, udah masuk social intelligence. Oke. Sejauh ini apakah ada pertanyaan mengenai life skill sebelum saya masuk social intelligence? Sebentar nih saya dapat forwardan lagi. Oke, dari Poltrada, Kadek Ayu Darmani. Ini tadi bukannya? Oh, sorry, ini sudah yang tadi ya. Oh, udah. Ada lagi? Mohon izin dari Erlang Prayoga, ada yang ingin ditanyakan, Dek. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Ya, silakan. Siap. Terima kasih untuk kesempatannya, Bu. Sebelumnya, izin mengakhiri. Nama Taruna Madya Erlang Prayoga, asal institusi dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, Tegal. Selanjutnya izin untuk bertanya, Bu. Silakan, Prayoga. Siap. Izin, Bu. Menurut Stephen Hawking bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, Bu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara membagikan kemampuan life skill ini kepada orang lain agar mereka itu mengerti gitu, Bu. Contohnya seperti beberapa waktu lalu, Bu, beradaptasi terhadap COVID, Bu. Bahwa beberapa orang itu menganggap bahwa COVID ini itu hanya palsu seperti itu, Bu. Tapi orang yang mempunyai kemampuan berpikir kritis ini menyadari bahwa ini adalah sebuah potensial yang dapat merenggut nyawa kita. Nah, bagaimana cara membaginya ini kepada orang lain, Bu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Prayoga. Ya, pertanyaannya bagus ya. Bagaimana kita menyikapi atau mempengaruhi life skill untuk orang lain, khususnya contohnya yang nyata adalah kemarin masalah COVID-19 ya. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Nah, memang life skill ini bisa kita tularkan ke orang lain tentu saja. Dengan cara apa? Dengan cara kalau tidak bisa disebarkan melalui omongan misalnya ya, kita bisa melakukannya dengan role model. Kita bisa melakukannya dengan kita melakukan dulu supaya orang lain melihat, itu bisa ya. Atau pasti baik lagi saya katakan, bagaimana cara pendekatannya kepada orang lain. Apakah kita bisa masuk secara instan pada orang itu untuk mempengaruhi, memberikan masukan-masukan mengenai life skill itu sendiri, atau dengan cara yang lain. Nah, itu memang kita harus lihat dulu, bagaimana kita bisa masuk ke orang tersebut untuk menyebarkan life skill ini sendiri ya. Lalu berhubungan dengan COVID-19 yang kemarin, memang pasti banyak orang yang pro kontra ya. Akhirnya kita meyakini belief kita sendiri. Kita ini orang yang percaya seperti apa? Kita percaya nggak ada COVID-19? Oke, misalnya Anda percaya. Nah, bagaimana cara kita memberitahu orang tersebut, COVID-19 kali nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh itu. Pasti banyak sekali larangannya kan ya waktu itu. Nah, tapi bagi orang yang mungkin antara percaya dan tidak percaya, akhirnya mereka berpikir sendiri. Nah, ini di sini terjadilah proses kita berpikir kritis, proses berpikir apa yang kita yakinin. Mungkin misalnya Prayoga meyakini COVID-19 itu ada, sangat berbahaya dan kamu harus ini segala macam. Mungkin Prayoga memberikan apa ya, dan keluarganya juga mempunyai keyakinan yang sama. Tidak apa-apa, tapi kalian juga perlu menghargai orang lain yang tidak percaya atau kurang percaya dengan COVID-19. Jangankan itu, Prayoga, di antara keluarga sendiri itu terjadi di keluarga kita, misalnya keluarga saya dan keluarga Pak Eko, pro kontra banyak sekali. Jangan ini, jangan itu, kasih informasi ini. Akhirnya oke, orang misalnya saudara kita mempunyai keyakinan seperti itu, ya kita hargain aja. Oke, kalau emang menurut kita masuk nalar kita bisa ikutin, nggak masalah. Oh ya, mungkin kita oke lah setiap hari pakai hand sanitizer, iya.
Ada juga mungkin orang yang nggak percaya masker, ya terserah. Tapi pada akhirnya apa? Itu juga kita harus memikirkan orang lain. Katakan kalau kita tidak pakai masker di lingkungan luas, di umum, satu, masalah socially kita juga akan merasa, oh ini ada social control nih di sini, yang mereka juga melihat, oh nggak pakai masker, yang pakai masker. Jadi mau nggak mau kan kita juga bermasker. Tapi kalau ada yang cuek, nah itu juga tidak benar. Dalam arti kita harus memikirkan orang lain juga. Orang kita ini sehat, kita sehat, tapi siapa tahu kita OTG, kita bisa memaparkan orang lain. Nah itu kan jadinya kita tidak memikirkan orang lain, kita bersikap egois, kita bersikap tidak peduli. Nah itu yang tidak, ya betul. Dan di situ kan terjadi masalah berpikir kritis, kognitifnya juga jalan. Akhirnya kita harus pintar-pintar ya, untuk pintar-pintar memilah. Dan kita pasti akan butuh waktu untuk mencerna itu semua, ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya, Prayoga. Siap, izin Bu. Apakah mungkin dalam membagikan kemampuan atau life skill ini juga mungkin dapat diberikan contoh Bu? Mungkin di kasus yang lain mungkin untuk road safety sendiri ya Bu, mungkin untuk yang tidak pakai APD. Nanti contohnya itu seperti ini. Apakah hal tersebut juga termasuk hal yang efektif Bu? Karena kadang orang-orang itu kalau diberitahu hal kebenaran itu kadang mereka mempunyai pemikiran yang lain gitu. Ya, betul sekali. Ya, ini tentu saja ada sekali hubungannya dengan road safety atau keselamatan jalan. Dan betul, Prayoga, masalah katakan contoh helm ya, yang simpel aja deh. Bagaimana sih kita, nanti kalian akan berkampanye kan, pasti. Bagaimana kita memberitahu orang lain untuk memakai helm? Ya, nah, mulai dari kita sendiri yang berikan contoh kepada orang lain, kepada saudara kita sendiri, kepada teman dekat sendiri, kitalah selalu pakai helm. Mau perjalanan yang dekat atau ya dekat sekalipun, sebaiknya kita pakai helm. Dan kita pasti akan menjelaskan kepada mereka. Pasti orang akan bilang, lo ngapain sih ke warung aja pakai helm? Nah, alasannya pasti kamu harus punya alasan yang pas, yang membuat orang itu bisa konflik, bisa ya alasannya mungkin ya harus yang kuat sekali. Misalnya, oh ya, memang saya pakai helm mau kemanapun, mau jarak dekat pun saya pakai helm karena buat saya helm itu melindungi otak saya. Mungkin minggu lalu udah pernah dibahas ya sama Pak Eko masalah otak. Bagaimana pentingnya otak? Kenapa kita harus pakai helm? Untuk apa? Untuk menjaga otak kita, untuk menjaga keselamatan kita. Nah, mungkin orang lain nggak percaya, gitu aja gitu. Nggak apa-apa, terserah. Tapi asal kitanya yang konsisten. Kita konsisten memberikan contoh kepada orang lain. Mau orang lain berpikir apa, terserah. Tapi tetap di situ kita pun pelan-pelan bisa memasukkan memasukkan prinsip kita, istilah kita mempengaruhi orang tersebut untuk influence. Kita menginfluence orang tersebut. Oke, kenapa pakai helm? Pakai helm karena untuk ini, betul. Kalau perlu Prayoga mungkin bisa jelasin nih, otak nih penting banget. Misalnya mau nggak pakai helm, tiba-tiba mungkin kebentur, mungkin hanya lewat lubang jatuh, ya kan? Bahkan ada kejadian yang hanya di sekitar komplek nggak pakai helm, ternyata bisa kecelakaan. Mungkin dia pikir sekitar komplek aja jalan nggak masalah, ya. Jadi paling tidak diri kita sendiri memberikan contoh yang baik, contoh yang positif, memakai helm, contoh yang simple, pakailah terus-menerus, ya. Karena benar kalau kita kasih pengaruh, jangan serta-merta, oh lo harus pakai helm gini-gini, jangan kaku. Jadi kita mungkin mulai dari role model sendiri, ya. Oke, cukup Prayoga kira-kira. Mungkin saatnya kamu sekarang mencontohkan pakai helm. Kamu tipe orang yang pakai helm, pasti dong. Iya. Oke, ya, siap. Oke, sekarang saya punya waktu berapa lama Mbak Gina? 30 menit. Oke, social intelligence ya. Sebenarnya social intelligence dan life skill sangat berhubungan. Social intelligence part of life skill ya. Tadi udah kalian lihat di life skill ada unsur social skill.
Itu juga itu juga termasuk dalam social intelligence ya. Ini hanya saya kasih tampilan sekedar informasi, kalian bisa baca, kalian bisa cari di Google ya. Orang pencetus pertama mengenai social intelligence ada orang Amerika, dia psikolog, namanya Edward Thorndike. Di sini dikatakan yang saya juga satu hal yang saya ambil adalah social intelligence itu adalah suatu kecerdasan sosial yang bisa dilakukan terus-menerus. Jadi kita lahir tidak serta-merta mempunyai social intelligence yang baik. Itu juga perlu dilatih. Sama dengan life skill. Jadi life skill dan social intelligence sangat berhubungan ya. Lalu yang kedua, ada seorang Amerika juga, dia penulis namanya Daniel Goleman. Dia juga mengadakan research mengenai social intelligence ya. Ini sebagai contoh, sekarang kita lihat videonya. How to improve your social intelligence. Today we talk about intelligence. Oh, sorry. Terdengar? More particularly about social intelligence. But what is social intelligence? Individuals with good social intelligence have the ability to perceive how others feel, to intuitively know what to say in social situations, and to always seem self-assured, even in a larger crowd. The theory of social intelligence was first brought to the forefront by American psychologist Edward Thorndike in 1920. Thorndike defined it as the ability to understand and manage men and women and boys and girls, and to act wisely in human relationships. Nobody is born socially intelligent. This type of intelligence encompasses a set of skills that an individual learns over time. Signs of social intelligence. Socially intelligent people display core traits that help them communicate and connect with others. For example, effective listening. A person who possesses social intelligence doesn't just listen to respond, but really pays attention to what a person is saying. The other people in the conversation walk away feeling like they've been understood and that they made a connection. Conversation skills. Individuals with high social intelligence have conversational skills that allow them to carry on a discussion with virtually anyone. They're tactful, appropriate, funny, and sincere in these conversations, and remember details about people that allow the dialogue to be more meaningful. Reputation management. Socially intelligent people value the impression they make on others. Considered one of the most complex elements of social intelligence, managing a reputation requires careful balance. A person must carefully create an impression on another person while remaining authentic. Lack of argument. Someone with good social intelligence understands that arguing or proving a point by making another person feel bad is not the best way. They do not openly reject another person's ideas, but rather listen to them with an open mind, even when it's not an idea that they personally agree with. How to develop social intelligence. While some people may appear to have natural social intelligence, others have to work to develop it. Fortunately, there are strategies that can help a person build social skills. Let's see some of them. Pay close attention to what and who is around you. Socially intelligent people are observant and pay attention to the subtle social cues of those around them. If you think someone in your life has strong interpersonal skills, watch how they interact with others. Work on increasing your emotional intelligence. While similar to social intelligence, emotional intelligence is more about how you control your emotions and how you empathize with others. It requires recognition of when you're experiencing an emotion, which will help you recognize that emotion in others. An emotionally intelligent person can recognize and control negative feelings, such as frustration or anger, when they're in a social setting. Respect cultural differences. Look for cultural differences so you can understand them. Although most people learn what is considered normal by family, friends, and the community around them, a socially intelligent person understands that others may have different responses and habits based on their upbringing. Practice active listening. Develop your social intelligence by working on your communication skills, which requires active listening. Don't interrupt. Take some time to think about what someone else is saying before responding.
Listen for inflections in what others are saying. This can give you clues as to what they really mean. Appreciate the important people in your life. Socially intelligent people have deep relationships with people who are meaningful to them. Pay attention to the emotions of your spouse and your children, friends, colleagues, and other peers. If you ignore the closest people in your life, you're missing cues on how to connect with them. Social intelligence is not easy to master. However, working to improve it can lead to a richer life, or at least an easier time making a few new friends. Study social situations. Pay attention to what people are doing right and the mistakes you want to avoid. Next, think about what you want to do differently in the next social situation you find yourself in. Become proactive in improving your skills. And remember, sometimes you'll be wrong. Learn from your failures as well as your successes. If you enjoyed the video, make sure to push the like button and subscribe to the channel. Oke. Ya, setelah menonton video tadi, semoga kalian mendapat gambaran mengenai apa itu social intelligence ya. Memang social intelligence dan life skill sangat berhubungan. Dalam life skill tadi di awal ada aspek social ya, social skill. Nah, di sini social intelligence mungkin saya lebih menekankan lebih kepada hubungan antar manusia ya. Nah, ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena ini pun nantinya kalian bisa menerapkan social intelligence dan life skill dalam kehidupan sehari-hari kalian, dan juga yang berhubungan dengan mata kuliah, jangan berhubungan dengan yang kalian pelajarin ini. Misalnya mengenai keselamatan jalan, nanti akan ada hubungan dengan road safety tentunya ya. Kenapa juga saya memberikan materi ini? Karena pasti ada hubungannya dengan road safety ya. Nah, tadi sudah melihat videonya, ini sebagai recap aja. Intinya kita bisa meningkatkan kecerdasan sosial kita. Caranya apa? Seperti tadi di video dikatakan, kita harus belajar untuk mendengarkan orang lain. Kayak tadi ada yang bertanya mengenai perbedaan background, di situ dikatakan kita juga harus tahu adanya cultural differences, perbedaan kultural. Kita harus tahu bagaimana kapan kita harus masuk ke dalam lingkungan baru ya. Lalu yang mungkin bisa kalian lakukan yang mudah ya, mulailah belajar mendengarkan orang lain dengan baik. Dalam arti apa? Kalau misalnya dengan teman aja, mungkin dengan seorang teman, kalau lagi berbicara, mulailah, kalau misalnya kalian sudah melakukan ini, sudah sangat baik. Tapi kalau kita misalnya, Bu, gimana caranya kita meningkatkan social intelligence kita? Kita bisa mulai dari hal yang sangat sederhana. Belajar mendengarkan orang lain berbicara, begitu pula nanti sebaliknya, begitu teman kalian berbicara, kita bisa menanggapinya. Tentu saja kita memberikan tanggapan yang positif ya. Itu perlu dilakukan. Dan ini mungkin saya bisa skip aja, karena pada dasarnya sudah mencakup dari video tadi ya. Oke. Nah, ini juga strategi bagaimana mengembangkan social intelligence. Tadi saya katakan, di video juga dikatakan, social intelligence bisa kok kita lakukan. Halo? Bentar, saya ada gangguan tadi. Oke, ya. Nah, social intelligence bisa sekali dikembangkan, bisa kita latih, bisa kita tingkatkan. Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang cerdas sosial di lingkungan masyarakat ya. Terutama kita bisa melihat di sini ada 5 kategori yang bisa kita pelajari. Pertama, saya katakan perhatikan sekeliling kita, situation awareness. Kita melihat situasi kita, misalnya hal yang sederhana. Kita sedang mungkin berbicara di depan umum ya. Atau mungkin katakan kalau kita saat ini offline ya, mungkin saya bisa melihat kalian semua secara personal. Saya bisa melihat kalian mungkin siapa saja yang datang, dari latar belakang mana. Mungkin dengan offline learning lebih dapat gitu. Saya bisa melihat suasananya seperti apa. Nah, dalam hal ini pun kita perlu pelajari lingkungan sekitarnya, karena itu salah satu juga yang bisa kita lakukan dalam mengembangkan kecerdasan sosial kita ya. Lalu yang kedua, cerdas emosi. Nah, seperti saya katakan sebelumnya,
bagaimana kita bisa mengkop emosi kita dalam menghadapi suatu masalah, bagaimana kita bisa mencari solusi untuk mengurangi stressful kita. Nah, itu baik lagi kita seperti apa, bagaimana caranya yang membuat kita berhasil untuk meredam emosi kita. Macam-macam itu bisa kalian yang tahu, misalnya kalian mungkin rilis emosinya dengan kayak tadi saya katakan olahraga, mungkin hanya berdiam diri, nonton dan sebagainya. Dan tentu saja kalau kita berhadapan dengan lingkungan besar, kita perlu belajar meredam emosi. Kalau misalnya, kalau kalian tidak setuju dengan perkataan orang lain atau teman kalian, tentu saja rasanya ingin sekali berkomentar, berargumen ya. Tapi dalam hal ini pelan-pelan kita mencoba untuk tidak serta-merta langsung berargumentasi dengan keras ya. Boleh berargumentasi tentu saja. Kalau memang kita berbeda pendapat, kenapa tidak? Kita harus speak up, kita harus bisa mengatakan. Tapi dengan cara yang tenang, bukannya berarti tiba-tiba emosi langsung merasa nggak setuju ya. Oke, lalu hormati perbedaan budaya. Tadi saya katakan latar belakang budaya orang lain juga perlu kita pelajari, perlu kita perhatikan karena budaya satu dengan lain, apalagi Indonesia negara yang majemuk budayanya, kita juga datang ke kota lain, ke daerah lain, kita pun harus mempelajari budaya tersebut, bagaimana kita tetap hormat dengan perbedaan budaya tersebut ya. Nggak hanya budaya, mungkin perbedaan religi dan sebagainya, itu juga perlu kita hormati ya. Mendengarkan orang lain, dan saya katakan, perlulah kita belajar mendengar orang lain dengan baik ya, dengan tata cara yang baik. Hargai orang terdekat. Nah, ini juga sangat penting. Biar bagaimanapun, keluarga adalah orang terdekat kalian, teman-teman terdekat juga orang yang perlu kalian hormati. Dan belajar dari situ adalah satu hal yang bisa kita lakukan, ya. Belajar menghargai orang tua kita, bapak, ibu, adik, kakak, saudara, paman, dan segala macam. Itu adalah salah satu yang perlu kita lakukan juga, ya. Oke, lanjut. Kunci social intelligence, kunci kesuksesan social intelligence ini juga ada beberapa hal sebenarnya hampir mirip situational awareness seperti tadi bisa membaca situasi sosial ya, bagaimana kita berkata dengan jelas dengan sopan, ini juga masuk dalam kategori communication, berperilaku jujur ya dengan tulus, itu perlu kita harus lakukan terus ya. Lalu present keberadaan diri di lingkungan sosial, artinya bagaimana kita menempatkan, memposisikan diri kita di lingkungan sosial kita. Kalau kita memang ada di situ, kita bisa diminta bantuan orang lain, dan kita juga berkontribusi dengan aktif di lingkungan kita, itu juga salah satu yang perlu kita lakukan. Empathy, hal yang sangat krusial, sangat penting, ini juga akan berhubungan erat dengan keselamatan jalan tentunya, empathy merasakan perasaan orang lain. Ya, lanjut. Oke, ini video mengenai social intelligence. Today, we're hearing from Daniel Goleman, best-selling author of the revolutionary new book, Social Intelligence, The New Science of Human Relationships. When I wrote the book, Emotional Intelligence, in 1995, I really was basing it on a newly emerged field called affective neuroscience. It was the study of brains and emotions. Now, in the last 3 or 4 years, still another new field has emerged, social neuroscience, which is the new understanding of what's going on inside our brains while we interact. So social intelligence is the interpersonal part of emotional intelligence. It's an entirely new science of human relationships. What social neuroscience is telling us is that our brains are mainly designed to connect to the brains of other people. And the elegance of this is stunning. For example, they've just discovered that when a woman who a man finds attractive looks straight in his eyes, not to the side, not a coy little flirting glance, but straight in his eyes, it triggers the release of dopamine, the neurotransmitter of pleasure. So what that does is make the social brain a primary connector for the biological future of the species. We are wired to connect in ways we had not realized, and it means that our interactions aren't trivial. It means that our interactions with anybody are a two-way street where one person's brain
is setting the other person's brain into a certain range, and that person's brain in return is setting the other person's brain for better or for worse in any of 1,000 emotional states. And that this goes on second to second to second out of our awareness. But this chatter between brains is what keeps an interaction in synchrony, is what keeps things on track in a conversation, is what allows rapport, is the basis for love. It's the basis for any effective interaction. Very important in understanding the implications of how we're wired connected is what's called mind sight. Mind sight means simply that we recognize, that we sense what the other person is feeling, what the other person is thinking, what the other person intends. And actually this work is done for us continually by mirror neurons, by these newly discovered brain cells that are our internal Wi-Fi. Because we're connected in this way, it means that there is an emotional economy, that there's a subterranean give and take between us at the emotional level that adds up over the course of a day or a week or a lifetime. And it means that other people make us feel better or worse, or we make them feel better or worse. And if it goes in just one direction, it starts to matter biologically. It starts to matter for our health. It starts to matter for our marriage. So it's not a trivial thing that our emotions are contagious. It actually has vast implications for our day-to-day lives. If we get feedback on, did you get it? Didn't you get it? What was that person feeling? The social brain picks it up quickly, and we can learn this skill. And in fact, every skill of social intelligence can be improved at any point in life. Why would we want to do it? Because these are the skills that make us effective with other people. These are the skills of a good teacher. These are the skills of a good physician. These are the skills of a good lover. These are the skills of a good parent. So they're skills that are vital for having a rich life. I guess the good news is that even though we're wired to connect, this isn't hardwiring. We can get better. We can improve at any point in life. Be sure to pick up. Oke, dari itu tadi Daniel Goleman yang menulis buku mengenai social intelligence. Jadi secara intinya, secara umum apa yang dikatakan adalah jadi ternyata social intelligence itu menjadi suatu research ya, penelitian buat dia. Kalau ternyata kenapa sih ada orang misalnya contohnya di video, ternyata kalau kita misalnya ada perasaan suka atau klik dengan orang lain, itu ternyata ada saraf-saraf kita yang saling berconnecting ya, berhubungan antara satu dengan lain. Jadi mungkin secara kata bahasa mudahnya gini, kalian pernah merasakan nggak misalnya ketemu orang, oh bahasanya klik, nyambung, ada chemistry. Nah itu sebenarnya ternyata ada saraf-saraf di kita yang lagi bekerja. Makanya dikatakan ada istilahnya saraf dopamin ya. Itu nyambung tuh di situ. Jadi dalam hal ini yang dikatakan juga social intelligence tuh harus kita tingkatkan terus-menerus. Karena untuk apa? Social intelligence ternyata bisa memberikan hasil kesuksesan yang bagus untuk atau mencapai kehidupan kita yang lebih nyaman, lebih baik dan lebih kaya. Itu yang tadi dikatakan oleh Daniel Goleman ya. Oke, saya mungkin langsung aja, kalian bisa mendengarkan lagi videonya kalau emang belum paham, mengingat jamnya sudah lebih cepat ya sebentar lagi. Oke, ini hanya sekilas mengenai bagian dari social intelligence life skill. Kita belajar bersama dengan teman, belajar bersama dengan para mentor, dosen. Kita belajar sekarang ini juga merupakan salah satu hal pendekatan pendidikan kepada peer, jadi kepada kalian, pada orang-orang. Nah ini juga merupakan, kayak saya sendiri pun juga sedang melakukan life skill saya. Saya juga sendiri pun sedang melakukan social intelligence saya. Bagaimana saya bisa mentransfer pengalaman dan pengetahuan yang saya punya kepada kalian semua ini ya. Dan tentu saja bukannya berarti saya yang paling jago, paling bisa. Tentu saya pun belajar dari kalian semua ya. Oke. Nah ini sekilas mungkin saya nggak akan menjelaskan lebih lanjut. Ini kasih contoh saja, kebetulan saya sendiri waktu mengambil tesis saya mengangkat topik mengenai
road safety, tapi diimplementasikan kepada anak-anak usia dini. Saat itu memang saya juga didukung oleh Pak Eko yang kebetulan sudah menggeluti dunia road safety dari lama. Akhirnya terjadilah tesis saya berhubungan dengan road safety. Jadi ya, hubungan antara perceptual motor skill anak usia dini dengan hubungan dengan road safety. Jadi intinya di sini sekilas singkat aja saya ceritakan pada saat itu hal pertama yang saya lakukan pada anak adalah mengadakan uji coba pengenalan masalah crossing sign. Jadi bagaimana anak itu mengenal nggak sih gambar misalnya orang jalan itu artinya apa, warna rambut itu artinya apa. Itu yang saya lakukan kepada subjek penelitian saya saat itu. Nah, kebetulan dari hasil yang saya lakukan riset selama kurang lebih 2 minggu dengan adanya interferensi berupa hands-on activity yang tentunya fun activity karena anak usia dini, kita belajar langsung di playground, cara berhenti, cara berjalan. Nah, itu semua kita lakukan dan akhirnya terlihatlah bahwa setelah dilakukan interferensi, dilakukan suatu percobaan lah katakan, ada hasil yang signifikan. Jadi anak-anak bisa ternyata lebih refleks melihat tanda ini artinya apa, jalan. Lampu ini, warna ini artinya apa, berhenti, jalan dan sebagainya. Dan itu bisa juga diterapkan nanti mungkin pada kalian berkampanye, carilah topik yang mudah mungkin ya. Kalian bisa melakukan, ya misalnya memakai helm, hal yang sangat umum ya yang perlu. Bagaimana cara mengkampanyekan helm? Nah, mungkin kalian bisa melihat juga nanti subjek penelitian katakan anak SMA-nya, anak SMA mana, di mana, di daerah mana, kalian harus mengenal juga latar belakangnya, bagaimana pendekatan kalian dengan anak SMA. Anak SMA kalian tuh nggak beda jauh ya, jadi kalian mungkin bersikap sebagai teman kah gitu, tapi tetap orang yang perlu anak-anak SMA tersebut menghargai kalian, karena kalian secara usia mungkin lebih tua, tapi paling tidak kalian tahu bagaimana cara menghadapi anak SMA. Nah, caranya banyak intervensinya, mungkin nanti tugas kalian pada saat membuat proposal kampanye atau mungkin sudah ada yang bikin ya, pada saat praktek ke sekolah-sekolah, itu yang perlu kalian pelajari ya, perlu kalian lakukan. Oke. Nah, terakhir, kenapa sih kita harus mempelajari life skill dengan social intelligence? Apa sih hubungannya dengan road safety? Tentu saja hubungannya ada sekali. Saya pun berdiskusi dengan Pak Eko, apa sih Pak hubungannya? Dan ternyata seperti kalian tahu, oke, kita nggak ngomong ke jalan dulu deh, ya. Life skill dan social intelligence yang udah kalian dengar ya hari ini materinya. Semoga kalian merasa, oh ya, memang perlu Bu life skill, perlu Bu social intelligence. Saya udah melakukan ini, saya belum melakukan ini, saya sudah melakukan ini. Pasti kalian di dalam pikiran kalian sekarang mungkin ada yang lagi berkonflik, lagi berpikir, oh gitu ya, ternyata life skill seperti itu. Ternyata social intelligence kita perlu tingkatkan. Untuk apa? Nah, mudah-mudahan setelah materi dari saya, paling tidak kalian ya dapatlah manfaatnya, dapatlah benang merahnya yang bisa kalian mungkin terapkan. At least kalian, paling tidak kalian ingat, kalian mau berusaha, ada niat mau mencoba, itu udah bagus. Paling tidak materi yang saya berikan saat ini nyampe ke kalian. Tapi apa hubungan dengan road safety? Nah, sebelum kita ke jalan, kalau bisa kalian bisa melatih life skill dan social intelligence kalian di kehidupan kalian sehari-hari. Mulai dari rumah, mulai dari teman sekolah, bagaimana kita bersikap dengan orang lain, bagaimana kita harus memiliki toleransi yang tinggi dengan orang lain, bagaimana kita harus menjaga emosi kita, bagaimana kita harus mempunyai sikap empati kepada orang lain, bagaimana kita bisa penggunaan helm, itu juga merupakan life skill. Kita nggak bicara skill secara driving skill atau riding skill. Itu yang perlu kita pelajari dulu di luar jalan ya, kita bicara jalan. Kalau ini dilatih terus-menerus, dibiasakan terus-menerus, mudah-mudahan
atau diharapkan atau pasti, bisa dikatakan pasti itu apa yang kamu lakukan sehari-hari akan terbawa ke cara kamu di jalan, ya, cara kamu mengendarai sepeda motor, mobil, sepeda, atau berjalan kaki sekalipun. Percaya itu sangat erat hubungannya, ya. Kayak tadi, sekarang kalau saya contohkan ke pengguna jalan, misalnya bersepeda motor, pakai helm harus. Buat apa? Buat keselamatan. Mau deket, jauh, harus pakai helm. Pakai sendal aja. Nah, mungkin Pak Eko minggu lalu udah ngomong, boleh nggak pakai sendal atau apa untuk gearnya? Ya, paling tidak pakai sepatu lah, jangan pakai sendal, ya. Terus, kenapa penting pakai helm? Satu, untuk kesehatan, untuk menjaga, karena otak kita perlu dijaga. Kita nggak mau mengalami kecelakaan, berbenturan otak kita dengan jalanan, atau oke lah kalau hanya mungkin otak lebih penting ya. Oke, semua mungkin kalau efek, katakan kita mengalami suatu kecelakaan, pasti efeknya ke dalam badan kita, either otak kita, mungkin tangan, patah, segala macam. Tapi paling tidak helm itu sangat penting. Kenapa itu juga dibuat? Ya karena untuk melindungi otak kita. Ya. Lalu di jalan, apakah kita bicara dengan orang di jalan? Pak, saya mau belok kiri. Pak, saya mau berhenti. Nggak mungkin kan? Karena di jalan yang kita lakukan adalah komunikasi non-verbal. Tetap berkomunikasi. Komunikasi adalah bagian dari life skill, bagian juga dari social intelligence. Kita berkomunikasi melalui apa? Rambu, lampu, warna, gesture kita. Kadang bahkan kita bisa tahu ya, misalnya naik motor. Kita tahu nih, ini body language-nya, gesture-nya kayak motor mau belok kanan atau mau apa. Kita pasti bisa melihat seperti itu. Nah, di situ pun juga akan terjadi toleransi. Berbagi jalan, ya, berbagi apalagi, ya berbagi jalan dengan pengguna jalan lain, tidak hanya dengan motor, mobil, tapi juga dengan pesepeda, pejalan kaki, itu pun kita perlu berbagi jalan. Toleransi itu juga berhubungan dengan orang, berhubungan dengan sosial, ya. Empathy, ya bisa merasakan perasaan orang lain, ya katakan ada orang yang mungkin berjiwa empati yang tinggi, misalnya ada suatu kecelakaan, orang itu mungkin membantu, menolong, itu bagus. Tapi ada juga orang yang mungkin mempunyai pikiran, mendingan saya menghindar dengan kecelakaan, saya nggak mau ambil pusing. Ya itu hak masing-masing orang. Ya, tapi intinya life skill, social intelligence sangat-sangat dibutuhkan dan harus diimplementasikan ke dalam road safety, keselamatan jalan. Jadi ini korelasinya. Begitu juga sebaliknya, di road safety itu juga akan mempengaruhi life skill dan social intelligence kalian. Ya, jadi intinya semua ini sangat dinamis, kita bisa pelajarin, kita bisa tingkatkan. Jangan kecil hati kalau merasa saya tidak punya komunikasi skill yang baik, apakah berarti saya tidak mempunyai life skill atau social intelligence yang baik? Tidak juga. Kalian bisa cari, bisa gali bakat dan potensi kalian di mana, bisa berlatih asal kalian mau. Ya, jadi kalian harus menjadi orang yang open-minded, ya, bisa menerima kritikan orang, tidak lekas marah, dan semoga sukses ke depannya dengan punya skill-skill seperti ini. Oke. Saya rasa waktu saya sudah habis ya Mbak Gina, mohon maaf kelebihan 5 menit kayaknya. Saya rasa itu sudah selesai ya Mbak Gina ya? Iya, Ibu. Oke, ya. Oke, kalau ada yang mau bertanya lagi, apakah boleh Mbak Gina? Boleh Ibu, barangkali sahabat-sahabat pejuang muda masih ada yang ingin bertanya, bisa di raise hand. Boleh raise hand ya, silakan. Ini saya stop aja screen-nya mungkin ya? Iya, siap Ibu. Oke, ya. Oke. Ini ada berapa orang Mbak Gina? Ada yang sekarang 49 partisipan Ibu. Dari berapa? Tadi dari masuk berapa? Harusnya lebih kurang 120 peserta Ibu. Oke, ya. Baik. Tapi sudah saya share ya materinya ya. Ya, siap Ibu.
Oke. Apakah ada yang ingin bertanya, sahabat-sahabat pejuang muda? Baik, mungkin mau bertanya. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi, Bu. Ya, oke. Terima kasih banyak, sahabat pejuang muda. Mungkin kalau begitu bisa saya tutup ya, Mbak Gina? Iya, Ibu. Oke, terima kasih. Saya harapkan materi yang saya bawakan hari ini, materi bulan terakhir, life skill dan social intelligence bisa bermanfaat, berguna untuk kalian semua, khususnya bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Tak ada yang tak bisa, semua harus dicoba ya. Bukannya nggak bisa, tapi kita mungkin nggak mau mencobanya. Tapi sudah saatnya kita pelan-pelan untuk mempelajari keterampilan yang life skill dan social intelligence ini. Dan terima kasih juga atas waktunya yang sudah duduk di depan layar ya, khususnya hari ini atau mungkin dari hari pertama sampai sekarang. Kebetulan saya penutup ya. Semoga kedepannya masih semangat, masih ada tugas yang kalian harus lakukan. Saya doakan kalian dilancarkan, dimudahkan kampanyenya, penyuluhannya ke sekolah sampai akhir acara ini ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu. Nah, salam kebajikan, namo buddhaya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Anggraini S. Reksodipuro atas pemaparan yang telah disampaikan terkait dengan life skill dan social intelligence. Harapannya, apa yang disampaikan oleh pemateri dapat dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh sahabat-sahabat pejuang muda. Dan tak sadar, kita telah berada di penghujung kegiatan kuliah pejuang muda pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada para narasumber dan seluruh peserta yang sudah mengikuti kegiatan dari siang hingga sore hari ini. Berhubung hari ini merupakan hari terakhir kuliah umum pejuang muda yang dipandu oleh Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, saya Gina Khairnisa mewakili seluruh panitia yang bertugas pada kegiatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama berlangsungnya kegiatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Ya, teman-teman, kalau memang ada pertanyaan yang belum sempat dijawab, ditanyakan, boleh DM saya di Wapri boleh, atau di grup kalau memang semuanya mau tahu silakan. Jadi bebas aja karena waktunya sangat terbatas ya. Terima kasih banyak Mbak Gina. Terima kasih sahabat pejuang muda. Selamat sore. Izin live ya Mbak.